dituduh sebagai sumber kebocoran data presiden. Masihkah Peduli Lindungi aman digunakan? Ditulis oleh Nia Alif di siwar.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Beberapa hari belakangan ini masyarakat dihebohkan mengenai dugaan kebocoran data di aplikasi Peduli Lindungi. Mundur ke belakang, tepatnya pertengahan Juli, Presiden Jokowi membentuk tim penanggulangan COVID-19 dan pemulihan ekonomi yang diketuai Erlangga Hartarto. Sebagai Ketua Pemulihan, kerjasama dengan Menkes membuat aplikasi Peduli Lindungi yang dibantu oleh Kominfo untuk pendaftaran di App Store. Terkait segala kontroversi yang ditimbulkan setelahnya, harus diakui ada kelemahan di aplikasi tersebut yang memungkinkan adanya celah kejahatan hanya berbekal nama dan NIK yang bersangkutan. Ini pula yang membuat negara ini heboh dan sukses membuat kebakaran kementerian terkait. Tak salah kalau media menyebut Menkominfo lempar tanggung jawab. Alih-alih menjawab secara diplomatis duduk persoalan, dirinya malah langsung to the point seolah menyalahkan Menkes dengan menyebut kesalahan di e-hak, bukan yang ada di sistem baru Peduli Lindungi. Memang harus diakui bahwa kekurangan pemerintah selama ini, terutama di sinergi antar kementerian. Kembali lagi soal aplikasi Peduli Lindungi ini, harus diluruskan bahwa isu kebocoran apalagi peretasan tidaklah benar, karena yang terjadi adalah penyalahgunaan informasi NIK oleh oknum di daerah. Masyarakat harus tahu jika NIK dan foto KTP Presiden Jokowi sebenarnya mudah ditemukan di internet. Dengan kata kunci NIK Jokowi, info pemilu, atau mengetikkan foto KTP Jokowi, kita bisa melihat tampilan foto-foto Jokowi di halaman pertama. Artinya, memang tidak ada kebocoran di aplikasi itu sendiri. Lantas, kalau sampai pelaku yang menyalahgunakan NIK dan sebagainya ditindak aparat, maka aplikasi itu sendiri harusnya direview ulang karena memungkinkan hal buruk menimpa masyarakat. Jangan hanya fokus menutup data pejabat dan menindak pelaku di lapangan. Sepertinya aplikasi ini harus dibuat seefisien mungkin dan menutup adanya penyalahgunaan yang mungkin terjadi. Kalau dirasa login dengan NIK bisa memudahkan atau membantu mereka yang tidak memiliki smartphone dan sebagainya, maka harus dipikir ulang verifikasi tambahan seperti integrasi ke nomor HP yang bersangkutan. Sebelumnya awal bulan Juli, Erick Thohir menjelaskan bahwa integrasi data kesehatan dengan aplikasi Peduli Lindungi dapat memitigasi penyebaran pandemi COVID-19. Ia menambahkan bahwa Peduli Lindungi digunakan sebagai aplikasi tunggal yang terintegrasi dengan data kesehatan, hasil tes PCR atau antigen, sertifikat vaksin, dan kartu kesehatan elektronik yang jadi syarat perjalanan udara. Erick juga menyebut holding BUMN pariwisata dan pendukung serta Telkom turut mendukung integrasi ini agar masyarakat yang menggunakan fasilitas transportasi merasa aman dan terlindungi kesehatannya. Saat ini aplikasi ini juga diperluas sebagai syarat masuk mall dengan hanya melakukan scan barcode yang ada di dalam. Kalau pada akhirnya kita melihat banyak kekurangan aplikasi ini, harusnya memang ada perbaikan sistem keamanan, terutama saat login. Bahkan aplikasi ini dituding pihak oposisi sebagai alat mengumpulkan NIK dan data penduduk demi kepentingan Pilpres 2024 nanti. Kalau isu miring ini dianggap tidak benar, maka harus ada perbaikan sistem keamanan dan jaminan data pribadi tidak akan tersebar. Kita yakin aplikasi negara seperti Peduli Lindungi atau BPJS akan bocor dengan serta-merta. Pada kasus BPJS justru kebocoran diakibatkan adanya transaksi jual beli data dari orang dalam. Inilah PR besar pemerintah. Sekitar 2 bulan yang lalu, saya menyoroti kebijakan aturan SIM card oleh Kominfo. Berkaca dari pengalaman saya yang pernah ke luar negeri, seseorang tak bisa dengan mudah membeli SIM card di gerai atau toko. Kita diwajibkan mengisi formulir, memberi fotokopi kartu penduduk atau paspor dan pas foto. Setelah itu baru dilakukan pengecekan dokumen dan sebagainya yang bisa memakan waktu sehari hingga 3 hari lebih tergantung lokasi pendaftaran. Pengalaman 8 tahun yang lalu mungkin berubah lebih canggih lagi saat ini. Makanya, ada harapan integrasi dari pihak terkait untuk memantau SIM card yang beredar. Pemerintah bisa bekerja sama dengan gerai atau toko penyedia kartu dengan memasang fitur sidik jari atau face recognition yang nantinya terhubung dengan data kependudukan yang ada di Kemendagri. Serupa dengan aplikasi Peduli Lindungi yang harusnya bisa dikembangkan lebih baik lagi, apalagi sudah ada integrasi dengan beberapa aplikasi seperti Halodoc di dalamnya. Jangan sampai aplikasi ini jadi eKTP kedua, di mana tidak ada fungsi elektronik sama sekali. Hanya bentuk fisiknya saja seperti ATM, tapi isinya seperti KTP lama yang berasal dari kertas. Kini Peduli Lindungi harus menerapkan sistem yang lebih canggih, terutama di bagian login. Kalau bisa ada integrasi dengan Mendagri dengan menerapkan login lewat sidik jari atau pengenalan wajah.
Sayang sekali, fitur-fitur canggih di dalamnya tak bisa dinikmati kalau jaminan keamanan data belum terpenuhi. Beberapa fitur yang menjadi andalan diantaranya seperti pindai kode QR, di mana fungsinya adalah untuk memberitahu kapasitas tempat dan beberapa jumlah pengunjung saat ini. Semisal kita pergi ke pasar atau swalayan dengan kapasitas maksimum 1000 orang dan waktu kita memindai barcode ternyata adalah pengunjung ke-400, artinya lokasi tersebut masih aman. Ada juga fitur peta zonasi yang digunakan sebagai peta tempat lokasi terkini berada dalam skala kelurahan. Pengguna fitur ini diharuskan menyalakan GPS agar diketahui lokasinya. Nantinya akan ada tampilan warna berbeda, semisal warna orange untuk resiko rendah dan merah untuk resiko tinggi. Selain itu ada juga tab statistik, teledokter, paspor digital, diari perjalanan, pendaftaran vaksin, dan juga e-hak. Sebagai kesimpulan, aplikasi ini harusnya masih aman digunakan dengan mempertimbangkan saran perbaikan seperti ulasan di atas. Tak perlu buru-buru mengecap buruk suatu aplikasi tanpa melihat pertimbangan sisi lain yang pada akhirnya membantu negara terlepas dari pandemi corona. Kita harus yakin visi misi Jokowi selalu mencari yang terbaik buat rakyatnya. Terlepas ada kekurangan yang masih terus bisa diperbaiki seiring berjalannya waktu. Kalau saat ini Malaysia dibuat cemburu akan penanganan COVID di negara ini, harusnya kita bangga menjadi rakyat Indonesia. Begitulah Kura. Bagaimana? Kocak, Menkominfo nggak paham tugasnya sendiri. Ditulis oleh Alifur Rahman di siwar.com. Halo, selamat datang di channel Tanda Seru. Yang saya prediksi akhirnya terjadi. Menkominfo tidak bisa bertanggung jawab atau minimal memberikan pernyataan yang tepat terkait salah desain sistem aplikasi Peduli Lindungi. Johnny Plate hanya bisa berkomentar, silakan tanya pada Kemenkes, karena menurutnya data sebelumnya berada di kewenangan Kemenkes, sementara yang sekarang sudah dipindah dan aman di Kemenkominfo. Persis yang saya bayangkan. Menkominfo tidak paham permasalahan yang ada, malah hanya berulang kali berkomentar bahwa data masyarakat aman. Pernyataan yang sebenarnya sudah berkali-kali dia sampaikan sejak beberapa bulan lalu. Masalah dari aplikasi Peduli Lindungi adalah kesalahan desain sistem. Semua orang bisa saling akses kartu vaksin untuk semua warga Indonesia. Inilah alasan kenapa kartu vaksin Presiden Jokowi bisa muncul ke publik dan bahkan ketahuan kapan jadwal penyuntikan boosternya. Kenapa ini dianggap salah desain? Karena mestinya setiap user hanya boleh mengakses data milik mereka sendiri. Sistem mestinya mengatasi dan tidak mengizinkan untuk melihat kartu vaksin atau data orang lain. Itu sama seperti kita punya rekening pada suatu bank. Misal login, kita hanya bisa mengakses sisa saldo milik pribadi. Tidak boleh hanya karena tahu nomor rekening orang lain, lalu kita juga bisa mengakses sisa saldo mereka. Nah, dalam aplikasi Peduli Lindungi, kesalahan desain ini memungkinkan akses yang semacam itu. Jadi ini bukan soal kebocoran data atau keamanan server, ini soal kesalahan desain sistem usernya. Itulah kenapa data pejabat publik sekarang ditutup. Iya, karena sebelumnya bisa diakses oleh semua orang, dan cara tercepat yang bisa dilakukan adalah menutup datanya. Cuma ya aneh saja, apakah yang perlu ditutup hanya pejabat publik, kalau orang biasa dibiarin aja gitu? Emang repot sih, kalau data masyarakat umum juga ditutup, itu artinya aplikasi ini tidak bisa digunakan lagi, atau jadi sampah. Makanya yang ditutup hanya data pejabat, sehingga masyarakat masih bisa menggunakannya dan bisa saling akses data tetangga. Nah, Johnny Plate sebagai Menkominfo tidak paham permasalahan ini. Dan saat dia bicara soal server dan data pun saya meragukan apa dia paham tentang apa yang dia katakan. Kalau berdalih ini berada di bawah kewenangan Kemenkes, atau malah ada alasan detail bahwa aplikasi Peduli Lindungi ini dibuat oleh anak perusahaan BUMN dan sebagainya. Bahkan ada pula yang menyalahkan Kementerian BUMN secara umum. Secara aturan dan kewenangan sudah jelas ada di Kemenkominfo. Itulah kenapa aplikasi Peduli Lindungi yang ada di Play Store itu atas nama Kementerian Komunikasi dan Informasi. Kalau dengan ini kemudian dianggap itu hanya legal atas nama pemerintah, karena yang bisa mendaftarkan hanya Kemenkominfo, bukan kementerian lain, itu juga benar. Tapi kalau alasan ini menjadi cara lepas tanggung jawab atau cuci tangan, ini yang perlu diperbaiki logika berpikirnya. Karena begini, mestinya Menkominfo sadar bahwa ini tanggung jawab dan kewenangan mereka. Kalau toh pada kenyataannya aplikasi tersebut dibuat oleh Kementerian BUMN, itu sifatnya membantu meringankan tugas atau berkolaborasi. Tapi soal tanggung jawab tetap saja itu berada pada Kemenkominfo dan menterinya, ya Johnny Plate. Maka lucu kalau sekarang tiba-tiba Johnny Plate bilang suruh tanya Kemenkes, padahal sebelumnya dia mempromosikan aplikasi ini pada masyarakat. Ibaratnya, udahlah dibantuin tapi nggak tahu terima kasih, masih juga nyala-nyalain orang lain, lempar tanggung jawab.
Menteri Komunikasi dan Informasi mestinya paham soal komunikasi dan informasi. Nah, ini udahlah tugasnya dikerjain orang lain, gak bisa komunikasi yang benar pula. Saya tahu menghadap menteri di Indonesia mau mundur itu hampir sulit, karena jabatan menteri cukup prestisius, gaji cukup dan tunjangan banyak, jadi tidak ada alasan untuk mundur. Kalau soal malu, politisi di Indonesia itu nampaknya sudah kebal muka tembok, gak tahu malu. Kalaupun ada rasa malu ya tahan-tahan dikit lah. Sampai di sini saya kasihan sama Presiden Jokowi, punya menteri tapi sikapnya kayak Johnny Plate. Tapi yang namanya menteri dia pasti punya faktor penting yang membuatnya bertahan sampai sekarang. Ya meski sering malu-maluin yang penting bertahan. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?